Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim pada hadis nomor 9. An Utsman, diriwayatkan dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Qala, berkata beliau, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong mata kang mati sapa man siapa orang mata yang dia meninggal, wahwa adapun dia itu ya'lamu mengetahui, anahu bahwa sesungguhnya la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah, dakhala moko manjing sapa man al jannata ing swarga, maka orang tersebut akan masuk ke dalam surga. Tuh, gampang kuncinya masuk surga, Bu. Gampang nggak? Cukup ya'lamu anahu la ilaha illallah. Cukup kita tahu bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Susah apa gampang? Gampang. Yang susah itu ngejaga la ilaha illallahnya itu, ya. Iya. Kenapa? Karena emang nggak ada yang tahu siapakah di antara kita yang mati masih membawa la ilaha illallah. Harapan kita sih, gitu. Harapan kita ibadah, kita sholat, kita puasa, ya. Harapan kita mati pun membawa la ilaha illallah. Walaupun sekali lagi nggak ada yang tahu, namanya meninggal kan misteri, ya. Makanya ada guyonan ulama itu, kalau ada nanti umat Kanjeng Nabi Muhammad, umat Islam kok masuk neraka, itu ya aneh-aneh wong. Orang yang paling aneh itu orang yang nanti dia beragama Islam tapi di akhirat masuk neraka. Nah, terus murid si ulama itu nanya, kok bisa Syekh, orang yang paling aneh itu orang Islam yang di akhiratnya masuk neraka? Dijawab itu sama ulama itu, sama Syekh itu, iya, karena Kanjeng Nabi itu ngasih tahu kita kuncinya surga. Ya'lamu anahu la ilaha illallah. Kalau ibu yang sering baca tuh kalau lagi sholawatan, miftahul jannah, ya, miftahul jannah la ilaha illallah. Itu artinya kuncinya surga, ya enggak? Kuncinya surga la ilaha illallah. Pernah gak Kanjeng Nabi ngasih tahu kuncinya neraka? Pernah gak dengar selama ibu ngaji bertahun-tahun kuncinya neraka? Nggak ada kan? Ada nggak? Nggak ada. Lah berarti orang yang paling aneh itu kok dia bisa masuk neraka, sementara kuncinya aja kagak tahu. Paham maksudnya? Oh, bingung nih kalau yang tua nih. Ibu masuk rumah megang kunci, wajar, ya. Masuk rumah kita megang kunci, kita tahu kuncinya, ya. Kuncinya misalnya anak kita, di mana Dok kuncinya? Tuh Bu, ambil. Masuklah kita ke rumah. Kenapa? Karena kita tahu kuncinya. Kita masuk surga harus bisa masuk surga, orang tahu kuncinya kok. Kuncinya la ilaha illallah. Nah, mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, orang nggak pernah dikasih tahu kuncinya apaan kok bisa masuk neraka, itu nggak pernah dikasih tahu kuncinya apaan. Pernah nggak dikasih tahu? Nggak pernah. Kok bisa masuk? Jangan-jangan begal, yeah. Jangan-jangan rampok. Paham gak maksudnya? Makanya kalau ada orang ntar masuk neraka, itu berarti orang udah parah banget, sampai-sampai nggak bisa ditolong Kanjeng Nabi, nggak bisa disyafaatin Kanjeng Nabi. Karena masuk surga itu gampang banget. Udah la ilaha illallah, udah sholat yang bener, ya, puasa yang rajin, tambahinlah Senin Kamis sholatnya, tambahin qobliyah ba'diyah, ya, nurut sama suami, udah gitu doang. Emang susah? Emang ibu disuruh harus hafal Quran, harus jadi ustazah? Kagak, ya kan? Jadi tenang aja, kuncinya gampang masuk surga, ya, lafaz la ilaha illallah. Dan Nabi tidak pernah memberitahu kepada kita kuncinya neraka. Makanya kalau ada orang yang nggak megang kunci neraka kok masuk neraka, berarti parah nggak? Parah. Maka seaneh-anehnya orang, dia nggak pegang kuncinya dia bisa masuk. Dia nggak pegang kunci neraka tapi bisa masuk neraka, berarti itu orang paling aneh. Paham maksudnya? Ya. Nah itu jadinya kita kalau misalnya masuk surga ya udah pantas, ya udah pantas masuk surga. Emang di dunia ini kita cuma disuruh mantesin. Orang ahli surga itu baik-baik, ya, sopan-sopan, ramah-ramah,
ya senang sama Allah, senang sama kanjeng Nabi, udah. Nah di dunia ini kita dites sama Allah karena kita keturunan Nabi Adam. Nabi Adamnya jadi tes ya kan, bapak moyang kita itu dites, apalagi kita. Nah kita juga dites sama Allah supaya pantas masuk ke dalam surga. Sebetulnya bisa aja Bu, Allah nyiptain kita langsung dimasukin ke surga, apa susahnya ya kan? Ngapain kita ditaruh di dunia nih, punya anak punya cucu, ngapain? Ya itu yang ibu suka baca tuh di surat Tabarok, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuannya buat liyabluwakum, untuk jadi bala, jadi musibah, jadi ujian, jadi bencana ya, buat orang yang beriman yang baik tersebut ya, hal-hal yang buruk tersebut bisa jadi baik. Tapi buat orang yang kurang imannya, maka bala musibah itu jadi kurang baik. Ya balik lagi tadi, seandainya orang itu sudah cocok, nah memantaskan diri kita masuk ke dalam surga, udah masuk ke dalam surga cocok. Malaikat nih penduduk dunia, siapa? Si Fulan, baik gak? Baik. Di dunia rajin ngaji ya, sholatnya jamaah, sedekahnya rajin, korban tiap tahun, wah pokoknya baik nih. Masuk ke dalam surga pantas, cocok. Kenapa? Karena alaknya bagus, baik. Tapi kalau ada orang alaknya jelek dimasukin ke dalam surga, ntar di surga malah ngamuk-ngamuk. Akhirnya kita yang penghuni surga juga sebel sama malaikat, nih siapa yang masukin sih orang kayak gini. Kenapa? Karena nggak pantas orang kayak gitu masuk surga. Jadi yang masuk surga itu cuman orang yang pantas aja, dan kita di dunia ini sedang berusaha memantaskan diri. Ya lagi-lagi memang untuk masuk surga tiketnya cuman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tuh, miftahul jannah tadi. Cuman ya fasilitas surga itu nanti sesuai dengan amal ibadah kita. Masuk surganya Bu, itu ridho Allah, la ilaha illallah. Tapi nanti fasilitas surga itu adalah amal ibadah kita. Jadi masuk surganya doang mah asal la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, udah masuk surga. Tapi kalau di dunianya nggak pernah ngaji, nggak pernah yasinan, tahlilan, nggak pernah sholawatan, nggak pernah sedekahan, masuk surga nggak? Masuk surga, cuman masuk surganya nggak punya fasilitas banyak ya, fasilitasnya dikit oleh rangsumanto ya. Jadi nggak bisa dapat aneh-aneh, nggak bisa minta banyak-banyak. Kenapa? Karena cuman bermodalkan kuncinya doang, dia nggak bawa bekal apa-apa. Nah makanya ketika kita melaksanakan satu ibadah, ibadah itu bukan yang mengantarkan kita ke surga Bu, hati-hati. Ini tauhid ya. Ibu nanti masuk surga bukan karena sholat ibu, bukan. Ibu masuk surga nanti bukan karena ngaji ibu, bukan. Kita masuk surga bukan karena ibadah kita, bukan. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Ingat-ingat, kita masuk surga karena ridho Allah. Ridho Allah, rahmat Allah itu adalah makna la ilaha illallah. Sedangkan ibadah kita buat apa tuh Pak Ustadz? Ya ibadah kita nanti buat fasilitas. Sholat kita jadi rumah kita, jadi istana kita. Ya sedekah kita, puasa kita itu jadi kebun-kebun kita, jadi taman-taman kita, dan seterusnya. Nah, makanya ada dalam kitab Duratun Nasihin ya, seorang rahib Yahudi, dia ibadah 700 tahun, umurnya 700 tahun. Nah itu kemudian ketika di hadapan Allah ditanya tuh si rahib, apa yang kamu inginkan? Kata si rahib itu, saya pengen masuk surga ya Allah. Sebab apa kamu pengen masuk surga? Kata si rahib itu, ya karena saya ibadah ya Allah, saya sholat 700 tahun, masa saya kagak masuk surga 700 tahun. Apa kata Allah? Wahai malaikat, timbang ibadah dia selama 700 tahun itu dengan satu tiupan napas dariku. Maka kemudian ditimbang tuh ya, si rahib tadi 700 tahun pahala ibadahnya ditimbang sama pemberian Allah berupa napas. Baru napas doang Bu, baru satu, belum yang lain-lain. Nah itu alhasil ketika ditimbang di mizan, ibadahnya yang sholat selama 700 tahun ditimbang sama satu napas. Satu napas dari Allah beratan napas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan ibadah yang 700 tahun. Kenapa bisa begitu? Karena memang secara nalar, secara logika, ibu nggak mungkin bisa hadir di sini tanpa napas dari Allah. Ya nggak? Ibu nggak mungkin bisa sedekah ngasih anak yatim, ngasih tetangga, ya ngasih saudara, baik sama orang tanpa adanya napas.
Lu simpel itu. Kalau nggak ada napas, masih di sini apa di kuburan? Di kuburan. Bisa nggak ibadah? Nggak bisa. Maka nikmat terbesar adalah napas itu. Sebab napas itulah kita bisa ibadah. Makanya ditimbang tuh napas dia dengan ibadah yang 700 tahun ternyata lebih besar ya napas yang Allah berikan dibandingkan ibadah 700 tahun. Makanya kalau kita nanti masuk surga bukan karena ibadah kita, remeh ibadah kita, Bu. Ya, sepele ibadah kita. Ibu ibadah, kita ibadah, Allah nggak ngaruh. Ya, kita sholat, emang Allah ngaruh kayak gitu? Kalau nggak ngaruh. Kita sholat, Allah tetap Tuhan. Ya, kita nggak sholat, Allah juga tetap Tuhan. Kita sholat, Allah tetap Maha Kuasa. Kita nggak sholat pun Allah tetap Maha Kuasa. Nggak ngaruh buat Allah, emang ngaruh? Nggak ngaruh. Makanya tadi ibadah itu nggak mengantarkan kita ke surga. Yang mengantarkan kita ke surga adalah ridhonya Allah, rahmatnya Allah. Nah, jadi walaupun Allah nggak butuh ibadah kita, ya, untungnya Allah masih punya rasa suka. Allah tuh suka orang yang rajin ibadah. Allah tuh suka orang yang suka baik sama tetangga. Allah tuh suka orang yang suka baik sama orang lain, ya, bermanfaat buat orang lain, senang nyantunin anak yatim, senang sedekah, baca Quran dan sebagainya. Untungnya walaupun Allah nggak butuh ibadah kita, Allah masih punya sifat suka. Kalau nggak punya sifat suka ya buat apa juga. Loh, ya hebatnya ketika kita nanti masuk ke dalam surga, Allah itu menjadikan surga kepada kita itu bentuk daripada ibadah-ibadah kita. Jadi makin bagus ibadahnya, nanti di surga juga fasilitasnya makin bagus. Ya kalau sholatnya asal-asalan ya ntar juga di istananya asal-asalan. Iya. Ntar makanya ibu di surga jangan banding-bandingin sama saya. Oh Pak Ustadz istananya gede banget. Ya iyalah Ustadz ya. Masuk surga apa sama? Ya istana bisa beda. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada hadis 42. An Anasin, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata beliau, yakhruju, akan keluar, minan nari, dari neraka, man, yakni orang, qala, yang dia pernah mengucap la ilaha illallah. Tuh. Nanti di akhirat itu akan keluar orang dari neraka yang dulu dia pernah ucap la ilaha illallah. Wah, kasihan banget ya. Untung pernah ucap tuh. Kalau nggak pernah repot juga. Wa fi qalbihi, dan di dalam hatinya, waznu syairatin, ada ya seukuran berat rambut. Nah, rambut enteng apa berat? Enteng ya. Nah, di dalam kolbunya, di dalam hatinya ada seberat rambut min khairin, berupa kebaikan. Jadi modal dia keluar dari neraka cuman karena dulu pernah la ilaha illallah, terus pernah berbuat baik. Tapi masuk neraka dulu ini, jangan. Ya jangan ditiru ini. Wa yakhruju, dan akan keluar juga minan nari, dari neraka, man, orang, qala, yang pernah dia mengucap la ilaha illallah, wa fi qalbihi, dan di dalam hatinya, waznu burratin, ada seukuran berat tanah atau pasir. Nah, ini enteng juga maksudnya, ya. Min khairin, berupa kebaikan. Yang tadi kebaikannya seberat rambut. Nah yang kedua kebaikannya seberat pasir, ya, segenggam pasir beratnya semana, ya. Tapi kebaikan ya tetap dinilai sama Allah, pahala itu. Wa yakhruju, dan akan keluar juga minan nari, dari neraka, man, orang, qala, yang dia pernah mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa fi qalbihi, dan di dalam hatinya, waznu dzarratin, ada seukuran berat atom, ya, kecil banget lah, min khairin, berupa kebaikan. Tuh. Jadi yang bisa memasukkan surga tetap yang pertama adalah lafaz la ilaha illallah, nanti baru kebaikannya gitu. Ada emang bos yang la ilaha illallah bisa ngucap? Bisa. Orang kawin tapi kagak berbuat baik, ya. Ya jadi dia nggak ngucap syahadat, ngucap la ilaha illallah itu pas kawin aja, ya. Makanya tadi ditanya sama malaikat, kamu bisa masuk surga? Bisa. Kenapa? Karena saya pernah ngucap la ilaha illallah. Kapan? Itu pas kawin.
La ilaha illallah. Iya. Kata malaikat untung kawin loh. Kalau nggak kawin polos. Nah itu, jadi untuk kebaikannya sendiri, nah kebaikan tetap Allah nilai. Ya, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau ibu punya kebaikan, ya diganjar sama Allah baik. Ya, tenang aja. Ya, tapi sebaliknya kalau kita berbuat keburukan juga diganjar sama Allah keburukan. Jadi Allah tuh nggak bakal nyanyain amal kita. Bahkan kata Nabi, walaupun cuman menyingkirkan duri di jalan. Nih ibu lagi jalan nih, lagi lewat nih kita nih. Nah, ada duri atau ada plastik lah ya. Wah ini orang kalau lewat kepleset nih, pinggirin. Wah itu pahala gede itu. Iya. Jadi Allah itu beda sama manusia. Kalau kita manusia itu kadang-kadang ngelihat bagus apa enggaknya dulu, gede apa enggak manfaatnya. Wah ini manfaatnya gede baru kita sanjung-sanjung. Tapi kalau manfaatnya kecil enggak kita puji-puji, itu manusia tuh. Kalau Allah enggak. Ya, kalau Allah enggak, mau kecil mau gede sama Allah dipuji. Ya, tetap sekecil apapun di sekolah darroh, walaupun sebiji atom ya. Sebiji sawi kalau orang zaman dulu ngartiin, tetap itu dipuji sama Allah. Makanya nanti di akhirat itu ketika kita mau masuk surga, Bu. Nah, kita mau masuk surga itu mereka-mereka yang punya prestasi itu dibanggain sama Allah. Kalau Nabi udah jelas ya, Nabi mah panitia ya, panitia surga ya. Nah, itu kan di bawah Nabi banyak tuh ulama-ulama ya, kita-kita nih umat-umatnya Nabi. Nah, kita-kita yang punya prestasi di dunia itu dibanggain sama Allah, dipanggil si fulan nih prestasinya dulu nih. Dia dulu miskin tapi rajin ibadah, sabar dengan kemiskinannya. Dipanggil orang-orang yang punya kelebihan itu. Ini si fulan, ini orang kaya nih. Tapi orang kaya dia nggak sombong, nggak pelit, semuanya disedekain. Dipanggil, Bu. Jadi hati-hati ya. Sering saya sampaikan di akhirat itu ya tanggung jawab kita mutlak. Ya nggak bisa kita ilangin. Ya semua yang bahkan mungkin kita lupa di dunia, ya sama malaikat tuh udah dicatat. Di dunia mungkin kita lupa nih pernah jahatin orang ya. Sama malaikat ada catatannya, jangan salah. Nanti di akhirat disidang kita. Nih kamu dulu pernah nyakitin orang. Mana di buktinya? Dikasih videonya tuh. Videonya lebih bagus daripada rumah kita videonya tuh. Iya. Nah, ketika kita melihat kejadian kayak gitu baru kita nyesel. Ya, kalau udah nyesel rasanya pengen balik lagi ke dunia. Ayo bisa udah. Ya, orang udah mati ngapain lagi? Rawahul Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari hadis dengan nomor 3110. An Abdillah, diriwayatkan dari sahabat Abdullah, qala berkata beliau, lama nazalat, tatkala turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm. Nah, ayat alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu dan mereka itu tidak mencampur imanahum akan keimanan mereka bizulmin dengan perbuatan zolim. Qulna, maka berkata kami, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyuna, siapa dari kami la yazlimu nafsah, yang tidak pernah zolim kepada dirinya sendiri. Maksudnya namanya manusia kan pasti zolim ya. Walaupun ibu nggak zolim pada orang lain, setidaknya kita pernah zolim pada diri sendiri ya. Nah kata sahabat, emang ada Rasul orang yang benar-benar bersih gitu dari dosanya? Qala, maka menjawab Kanjeng Nabi Muhammad SAW, laisa kama taqulun. Oh bukan begitu maksudnya ya, bukan begitu seperti yang kalian katakan, bukan begitu. Maksudnya adalah lam yalbisu ya, yang tidak mencampur imanahum akan keimanan mereka bizulmin dengan kezoliman, itu bisyirkin, yaitu mencampurinya dengan syirik. Jadi zolim di sini maksudnya imannya dicampur dengan kesirikan, bukan perbuatan zolim yang biasa kita lakukan. Awalam tasma'u, bukankah kalian pernah mendengar ila qauli Luqmana, atas ucapan ya Luqmanul Hakim ya. Ada ulama mengatakan Luqmanul Hakim di Quran itu kan disebutin itu konon termasuk nabi, tapi nabi yang tidak wajib diketahui ya. Nah, Luqman itu pernah berkata li ibnihi, kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik, janganlah engkau berbuat musyrik, berbuat syirik,
billahi kepada Allah. Inna syirka, sesungguhnya syirik, musyrik itu lazulmun adalah kezoliman azimun yang besar. Nah, ini ucapan Luqman ketika mau meninggal. Ya, Luqman ini tadi saya sampaikan, ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan orang soleh. Nah, ketika Luqman meninggal itu anaknya dikumpulin Bu, pas mau meninggal itu. Bahasa kita ngasih wasiat ya. Jadi ketika Luqman mau meninggal, anak-anaknya dikumpulin, terus dia bilang kayak begini, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anak-anakku, nanti kalau saya udah meninggal, saya udah wafat, jangan kalian syirik, jangan kamu musyrik. Ya, kenapa? Karena sesungguhnya kezoliman terbesar itu bukan zolim pada orang, tapi zolim pada Allah gitu. Nah, zolim pada Allah itu berarti maksudnya adalah kesyirikan. Ya, zolim itu apa sih? Zolim itu wad'u syai', yaitu meletakkan sesuatu ya, fi ghairi mahaliha, bukan pada tempatnya, itu zolim. Jadi zolim itu bukan cuma membunuh, merampok, itu zolim juga. Tapi zolim yang sepele pun itu banyak. Nah, kalau bapak-bapak sering saya sampaikan atau ibu-ibu nih, kita kondangan, ya kita kan kondangan makan tuh. Nah, makan piringnya selesai, mohon maaf nih. Nah, sering kayak kita taruh bawah. Nah, terus kita makan apa tuh? Buah apa jeruk apa tuh? Nah, itu sampahnya kita taruh di piring kita. Nah, itu zolim. Gak boleh, hati-hati. Kecuali piringnya piring apa tuh? Piring plastik. Kalau piring plastik habis itu dibuang. Kalau piring biasa, nah misalnya kayak kondangan gitu atau kendurenan segala macam selamatan ya. Nah, itu kan kita pakai piring tuh. Ini kalau bapak-bapak saya protes, sering saya omongin. Oh, bapak-bapak kan ngerokok Bu. Rokoknya ditaruh di piring tuh. Iya, tuh kasih tahu yang punya suami ya. Ya zolim itu, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Emang nggak bisa pakai aqua aja. Nah, aqua kayak gini masukin abu rokoknya. Ini kadang-kadang piring. Ya saya walaupun ngerokok juga saya sebel sama orang kayak begitu. Ya saya udah bilangin, cuman susah. Bapak-bapak kan ada yang gampang dibilangin, ada yang susah ya. Sama ibu-ibu juga gitu. Ada yang sekarang ingat, besok lupa. Iya. Saya udah bolak-balik bilangin hati-hati. Kita kalau lagi ketemuan segala macam, ya jangan sembarangan. Ya kenapa sih piring itu piring buat makan? Ya beda sama piring plastik ya. Kalau piring plastik habis itu kan kita buang. Ini mah piring beneran, ya piring beneran kita taruh sampah di situ. Ya emang sih gak ada masalah, ya. Tapi ya itu zolim. Emang gak dosa Bu, gak dosa kayak gitu mah. Ya cuman salah. Dosa mah kagak, tapi salah. Paham maksudnya? Ibu pakai sendal, kiri di kanan, kanan di kiri. Salah, dosa nggak? Kagak dosa. Paling orang bilang gendeng. Paham maksudnya? Iya. Kalau salah belum tentu dosa, tapi kalau dosa pasti salah. Emang nggak dosa? Ibu buangin sampah di itu nggak dosa, enggak. Tapi salah itu. Itu sama aja sendal kanan dipakai di kiri, sendal kiri dipakai di kanan. Enggak dosa, cuman salah aja pada orang liatin. Udah lama tuh begitu dia. Edan maksudnya. Iya. Ya. Ya itu makanya hal-hal yang kecil. Saya sering nyampein tuh kezoliman kita kepada diri sendiri. Ya, atau kepada orang lain. Tapi ada kezoliman yang paling besar. Nah, kezoliman yang paling besar itu lazulmun azim, di situ adalah syirik. Ya, inna syirka lazulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezoliman yang paling besar. Karena zolimnya itu pada Allah. Ya, bukan pada manusia lagi, bukan pada orang lain lagi, bukan pada diri sendiri lagi, tapi zolimnya langsung pada Allah tuh. Hati-hati. Nah, kalau ulama mengatakan syirik itu ada dua, ada syirik asgor, ada syirik akbar. Ya, syirik asgor itu syirik kecil. Kalau syirik akbar, syirik besar. Kalau syirik akbar tuh ya nyembah Allah juga, nyembah sesuatu juga selain Allah. Ya misalnya nyembah pohon, ya nyembah laut, ya dan sebagainya lah. Oh di kampung masih ada ya. Iya, di pelosok-pelosok itu memang masih ada ya. Nah itu mungkin kita nggak sampai segitunya, orang kita ngaji ya, kita sholatnya udah rajin. Tapi yang susah itu yang syirik asgor. Nah, syirik asgor ini syirik kecil. Ya bukan syirik nasgor Bu, nasgor mana nasi goreng. Ya, syirik asgor. Syirik asgor itu syirik kecil. Kalau syirik akbar insya Allah kita nggak sampai lah kita nyembah pohon itu, insya Allah enggak lah. Ya, tapi kalau syirik asgor ini yang rada mohon maaf ya sering kali kita lakuin. Syirik asgor itu syirik kecil. Ya emang nggak sampai syirik, tapi menjurus gitu.
menjurus pada sifat kesyirikan, menjurus pada watak kemusyrikan. Intinya syirik itu apa sih? Menduakan Allah udah. Menduakan Allah udah. Intinya itu. Ya, ketika terjadi penduaan tersebut secara besar-besaran, misalnya seseorang yang datang kepada pohon, wahai karuhun, misalnya, yang megang apa, yang bau rokso, kayak gitu kan. Nah ini saya bawa apa, biasanya bawa apa bu? Sajen, ya kan? Kopi hitam pahit, nah, biasanya gitu. Rokok sebatang, duit 2.000. Itu kalau saya jadi setannya saya protes. Siti emen, kopi kayak gula loh kok. Nah itu kalau itu syiriknya akbar tuh, ya, yang kayak gitu syirik akbar. Insya Allah kita nggak begitulah, udah ngerti ya, ibu udah banyak ngaji. Nah yang syirik asghar ini tadi, tapi tetap hakikatnya menduakan Allah. Ini mohon maaf ya, ini latihan kolbu, latihan hati. Ibu keluar nih, yang biasa bawa HP misalnya, ibu keluar, nyaman nggak? Ibu lupa nggak bawa HP tadi tuh. Ini kita kemana-mana biasa bawa HP nih, atau bawa dompet lah, ya. Nyaman nggak ketika kita keluar kita nggak bawa HP atau kita nggak bawa dompet? Nah, kalau kita nggak nyaman, nah jangan-jangan hati kita udah mulai ada kecanduan sama HP, sama dompet. Itu yang namanya syirik asghar, syirik kecil. Ya memang sih nggak sampai musyrik bu, nggak sampai dosa besar kafir, enggak. Beda sama yang tadi ya, syirik akbar. Ini mah syirik asghar yang kecil-kecil tuh. Ya, jadi ada rasa ketergantungan kita kepada satu benda, satu hal yang biasa kita bersama dia. Ya misalnya HP lah gitu. Kok saya keluar nggak bawa HP, perasaan ada yang kurang. Ya, sampai berangkat pasar udah jauh, balik lagi ngambil HP. Orang mana? Orang sono. Sini nggak ada. Iya. Iya. Nah iya makanya kaitan kita, ketergantungan kita hanya sekedar informasi, ya sekedar misalnya langganan ya, pakai langganan atau segala macam. Bukannya nggak boleh bu, saya bilang bukan nggak boleh. Maksudnya ketergantungan kita dengan handphone misalnya, atau apa namanya dompet ya dan sebagainya, ATM. Nah itu sama nggak seperti ketergantungan kita pada Allah? Nah jangan sampai kita lebih berat sama handphonenya, jangan lebih berat sama HP-nya ya, HP-nya, dompetnya, ATM-nya, sehingga kita lupa sama Allah. Ini saya beri contoh gini, ilustrasi aja. Ini ada orang ya, di ATM dia punya duitnya 5 juta. Ya, punya duit 5 juta. Nah, di kantong dia juga punya duit 2 juta. Dia mau pergi nih ke Bekasi. Ya, di ATM ada 5 juta, sementara dia sendiri pegang 2 juta. Dia pengen pergi ke Bekasi. Dia keluar rumah. Ternyata ATM-nya ketinggalan. Nah, kalau ciri orang yang orang nggak syirik asghar ya, syirik kecil, saya udah megang duit kok 2 juta. Ya kan? Insya Allah jaga saya, insya Allah saya aman. Berangkat dia dengan duit 2 juta. Karena cukup 2 juta buat apaan? Paham maksudnya? Nah, beda halnya dengan orang yang terkena virus syirik asghar. Udah megang 2 juta, udah megang. Wah, ATM nggak dibawa lagi, balik lagi. Iya, khawatir kurang. Jadi seakan-akan Allah itu nggak mencukupi dia. Paham maksudnya? Tuh di situ. Emang sih gak ada masalah. Ya emang tadi nggak sampai syirik besar enggak. Tapi ketika dia pulang lebih belain ATM-nya, walaupun dia udah megang duit. Lah 2 juta ke Bekasi dong mah cukup. Ya kan, ngapain pakai bawa ATM juga. Nah itu masuk dalam kategori ke virus asghar syiriknya. Kalau cuma sekedar perbuatan ya enggak sampai dosa. Tapi kalau sudah ngeracunin kolbu itu bisa bikin dosa. Karena nanti lama-lama itu bakal ngeracunin tauhid bu. Lama-lama kita bukan cuma tergantung ATM, nanti lama-lama kita ketergantungan sama orang lain. Nah, ketergantungan sama orang lain, ketergantungan dengan sesuatu yang lain selain Allah, itu bisa membawa kita menjadi musyrik. Contoh kecil nih, contoh kecil. Ada orang baik sama kita, baik banget sama kita. Kita kalau susah ditolongin, ya pokoknya baik lah, nggak ketulungan baiknya. Terus jatuh nih omongan kita, wah kamu mah baik banget. Ya, walaupun maksud kita bagus buat berterima kasih kan, menunjukkan bahwa dia emang orang baik gitu ya. Tapi kalau itu sekedar ucapan saja nggak ada masalah. Yang jadi masalah ketika rasa ucapan yang kita ucapkan itu ya, itu benar-benar keluar dari sanubari sehingga seakan-akan
yang dia lakukan itu semata-mata karena kemampuan dia. Kita lupa bahwa Allah lah yang menyuruh dia untuk berbuat kebaikan kepada kita. Nah ketika lupa itu, nah itu masuk syirik tuh. Nah semakin nyata di dalam diri kita, maka jadi ubah jadi dosa. Yang tadinya dosa fisik biasa ya, kesalahan fisik biasa maaf, akhirnya menjadi dosa secara ya hitungan dosa. Kalau cuman berterima kasihnya doang nggak masalah. Bu makasih ya ibu baik banget, nggak masalah. Kalau terima kasih malah Nabi nyuruh kok, ya kan? Tapi ketika kita sangat mengagungkan dia, seakan-akan kalau nggak ada dia nih, wah kita nggak bisa begini nih. Gitu. Wah kalau nggak ada kamu saya nggak sukses. Nah itu kan seakan-akan berarti ya menduakan Allah. Padahal yang ngegerakin dia juga Allah. Tuh. Ya boleh berterima kasih pada orang lain, ya bagus ya. Bersyukur kepada Allah, tapi jangan lupa. Ya berterima kasihnya bagus, tapi bersyukurnya jangan lupa. Karena bersyukur itu yang mengantarkan kita untuk jangan sampai kepada kemusyrikan. Ini hal-hal sepele bu. Ya kita mungkin punya langganan yang dagang lah gitu ya. Nah, orangnya baik sama kita, jujur, ya kita juga jujur, dia juga jujur. Ya puji-puji biasa aja, wah mbak mah emang beda lah sama langganan yang lain. Yang lain mah udah kagak jujur, ngutang lagi, misalnya gitu. Nah, kalau mbak mah, nah itu udah sekedar itu aja. Maksudnya jangan sampai ucapan keluar, wah kalau nggak ada mbak nih, nah ini bahaya. Kalau nggak ada mbak nih usaha saya nggak maju, nggak ngaruh. Nggak ada dia pun nanti Allah akan kirim orang lain untuk bikin usaha kita maju. Nah kata-kata kayak tadi tuh, kalau nggak ada mbak nih usaha saya nggak maju, itu bisa jadi musyrik. Yang tadinya musyrik asgor ya berubah menjadi musyrik akbar, tuh bahayanya tuh. Nah jadi bisa. Misalnya Pak, kita mau ke pasar, tapi saya ngambil HP saya itu kayak mana Pak? Ya nggak apa-apa, itu kan tadi beda lagi. Iya. Maksudnya pas itu secara kiasan. Kalau orang ya misalnya, jangankan tukang ayam, tukang ojek. Tukang ojek kan mana pakai HP. Wah kata Pak Ustadz, HP-nya tinggal nggak usah diambil, berangkat dia. Ngojek pakai apaan? HP-nya kagak ada. Paham maksudnya? Ya, jadi jangan salah paham. Maksudnya di sini, ya jadi ketergantungan hati. Ya kalau itu sebagai fasilitas ya bawa. Kalau kita dagang langganan pakai HP, ya sama aja kayak tukang ojek, maksudnya jangan bawa HP. Ya, terus dia nariknya gimana ya kan? Ini gara-gara Pak Ustadz sini, saya disalahin jadi. Iya, gak ada penumpang, ya HP-nya di rumah. Ya, jadi bukan itu ya. Jadi maksudnya secara kolbu, secara hati. Ya tadi kalau misalnya di kampung-kampung, nauzubillah ya masih banyak emang. Ya di pelosok-pelosok, ya di Jawa, di Sunda segala macam itu masih banyak orang-orang yang ya mohon maaf entah karena nggak punya ilmu, entah karena memang tradisi, kadang kan itu sholat sama ngaji juga. Iya, kadang-kadang sholat juga, ngaji juga, tapi kelakuan musyriknya masih jalan. Makanya beruntung deh ibu-ibu nih yang ngaji, yang khususnya yang hijrah ya ke Jakarta. Karena saudara-saudara di kampung kita masih banyak loh yang kayak gitu loh. Kadang-kadang udah diingetin itu musyrik nggak boleh, galakan dia. Iya galakan dia. Siapa yang tahu opo? Oh, mentang-mentang udah di Jakarta. Apa hubungannya mentang-mentang? Kan kita ngasih tahu. Ada orang kayak gitu juga. Siapa yang mentang-mentang di Jakarta balik ke Jawa sosokan? Iya lali asalnya. Nggak terima. Nah itu memang tantangan ya. Kalau saudara kita kasih tahu bu. Ya tapi kalau bukan saudara itu yang penting nyampein orang lain dibiarin aja. Maksudnya nggak usah maksa. Oh, berarti IQ-nya rendah itu. Ya pokoknya kalau masalah dakwah yang penting kita kewajibannya ngasih tahu. Perkara orang itu mau lakuin apa enggak itu udah bukan urusan kita. Yang penting kita ngasih tahu. Jadi saya bolak-balik sampaikan ya buat ibu-ibu nih prinsip dakwah itu yang penting kita ngasih tahu ya, kita ngasih tahu kebaikan, kita ngasih tahu kebenaran, kita ngasih nasihat, udah itu aja. Perkara orang itu mau lakuin apa enggak itu urusan dia sama Allah. Nih lagi-lagi ini juga syirik nih, hati-hati. Kita itu sering kali kecewa sama orang yang kita nasihatin karena kita itu berlaku seperti Tuhan. Nauzubillah. Ini orang kita nasihatin nih, kamu begini begitu. Dia nggak mau ngelakuin nasihat kita. Ya, nah, masih aja begitu. Terus kita sebel. Kamu udah dinasihatin. Nah itu seakan-akan kita itu seperti Tuhan. Paham maksudnya? Itu bahaya di situ.
Nggak boleh, ya biarin aja, orang penting aku udah ngasih tahu. Ya, ketika kita bertindak seperti itu, kamu udah dibilangin kok nggak nurut. Yang bikin nurut itu kita apa Allah? Ayo, Allah apa kita yang bikin nurut? Allah. Yang punya hidayah Allah apa kita? Allah. Yang punya barokah Allah apa kita? Allah, Bu, bukan kita. Kita cuma sampingan. Lah kok ada orang nggak berubah, terus kita, kamu nggak berubah, udah ibu kasih tahu, misalnya gitu ya, udah saya kasih tahu. Nah, kata-kata udah saya kasih tahu itu seakan-akan kita Tuhan yang bisa ngubah dia dari buruk. Nah, itu bahayanya di situ. Makanya ya selain menimbulkan kekecewaan, ya hal yang seperti itu juga bisa menimbulkan kemusyrikan. Hati-hati. Udah orang udah dikasih tahu, ya udah diajarin, udah didakwahin, selanjutnya serahkan kepada Allah. Mau dia berubah atau enggak, mau dia dapat hidayah atau enggak, mau dia jadi baik apa enggak, itu sudah urusan Allah, bukan urusan kita lagi. Urusan kita nanti di akhirat itu yang ditanya, kamu udah nyampein belum? Itu Allah nggak bakal mengadili kita, Bu. Kamu bisa berubah dia enggak? Kita ngerubah anak kita diadilin enggak? Yang ditanya sama Allah, apa yang kamu lakukan terhadap orang tersebut? Ya, misalnya tetangga kita, saudara kita, anak kita. Allah nggak bakal nanya apakah kamu bisa merubah dia. Enggak. Kamu dihukum masuk neraka karena kamu nggak bisa merubah dia. Ya kita tinggal jawab, kan yang bisa merubah Engkau ya Allah. Kita nggak punya kemampuan untuk mengubah itu. Paham maksudnya? Iyalah, kita cuma makhluk yang lemah. Ya, orang kadang-kadang udah dinasehatin 1000 ustadz aja masih begitu-gitu aja. Udah bolak-balik nasihatin masih pancut aja. Ya kan? Ada nggak orang kayak gitu? Ada. Ya iya. Berarti kan emang dia belum dapat hidayah dari Allah. Terus apa kita bisa paksa? Nggak bisa. Ya nggak bisa. Itu semuanya hak daripada Allah. Allah yang punya hidayah, Allah yang punya kekuatan. Kita cuma disuruh nyampein, gitu ya. Wallahu a'lam. Mudah manfaat. Al-Fatihah.